Yesus, pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku tak takut, ku tak khawatir Tuhan, sebab Kau yang beserta. Kami takkan khawatir lagi apa masa depan kami, sebab Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami datang dan berserah. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau beserta kami, kami takkan takut, kami takkan khawatir, kami takkan gentar. Engkau yang beserta kami, tiada yang dapat mengusik kami. Yesus Tuhan, kami percaya, kami percaya kepada-Mu. Kau yang beserta kami Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Kami taruh seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tak akan pernah takut lagi, kami tak akan pernah khawatir Tuhan. Kami tak akan pernah ragu lagi, sebab Engkau yang beserta kami, Engkau di dalam kami Tuhan. Mari bersama katakan,
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dari kitab Keluaran, pasal yang pertama, dan kita akan baca mulai ayat yang ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga.
Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, kita belajar mengenai fulfilling divine destiny. The fulfilling of the divine destiny. Bagaimana menggenapi, memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, destiny bukanlah takdir, tetapi itu merupakan rancangan Allah, dan kita sebagai manusia diberi kebebasan untuk memilih. Ada choice, opsi, mau milih menurut rencana Allah, kehendak Allah, dengan berjalan di jalur destiny Allah tersebut, atau memilih di luar divine destiny, memilih destiny kita sendiri, tujuan hidup sendiri, berjalan menurut kemauan kita sendiri. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa ada dua tokoh di sini, yaitu bidan Shifra dan Pua. Mereka bekerja pada masa ketika orang Israel sedang ditindas oleh Firaun di Mesir. Dan penindasan itu sangat berat. Dengan kerja paksa dan sebagainya, itu bisa kita baca sejak ayat-ayat sebelumnya. Dan bahkan semakin hari, penindasan itu semakin diperberat. Contohnya kalau kita baca misalnya ayat yang ke-13, ya, ayat sebelumnya, dikatakan begini, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, jadi jelas sekali di sini bagaimana orang Mesir di bawah kepemimpinan Firaun menjajah, memaksa, menindas orang Israel dengan kejam. Nah, mulai ayat 15 kita lihat rupanya ada suatu skenario baru yang dilakukan oleh Firaun. Bukan sekedar menindas dengan kejam, tapi hendak menghabisi rupanya orang Israel. Yaitu dengan suatu perintah untuk membunuh setiap anak atau bayi laki-laki yang baru lahir dari kalangan orang Ibrani atau orang Israel. Nah, dia menggunakan tangan bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani untuk bersalin. Namanya adalah Shifra dan Pua. Mungkin ada lebih lagi, midwives atau dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai meyalda atau meyaldot, bentuk plural, ya, yaitu mereka yang membantu persalinan, yaitu bidan, ya. Zaman dulu belum ada ginekolog atau dokter ahli kandungan, yang ada hanyalah ya semacam bidan, midwife yang membantu persalinan.
Nah, instruksinya adalah untuk memperhatikan ketika persalinan terjadi, kalau yang dilahirkan itu bayi laki-laki, maka mereka diperintahkan untuk membunuh bayi tersebut. Tapi kalau perempuan, nggak masalah. Nah, di sini kita lihat seolah-olah ada suatu takdir. Bukan. Kalau kita belajar mengenai fulfilling divine destiny, maka kita lihat destiny bagi orang Israel, destiny Allah, itu bukanlah penindasan seperti ini, karena rancangan Allah selalu membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merencanakan malapetaka. Tetapi ada oknum yang jahat, iblis, yang di sepanjang jalan itu berusaha untuk mengacaukan semuanya. Nah, dalam hal ini umat Allah sedang dikacau oleh iblis dengan suatu penindasan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan Shifra dan Pua, mereka destininya adalah sebagai midwife, meyalda atau bidan yang membantu persalinan. Dan tentunya mereka expert dalam hal itu, mempunyai keahlian dan pengalaman. Mereka adalah destininya lah sebagai bidan yang membantu persalinan. Nah, tapi kemudian mereka diperintahkan untuk membunuh kalau yang dilahirkan itu bayi laki-laki. Nah, dalam hal ini, kalau itu takdir, maka Shifra dan Pua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Memang sudah takdirnya mereka harus menjadi bidan yang membunuh. Kalau itu takdir. Tapi firman Allah tidak pernah mengajar kita mengenai takdir, nasib, dan sebagainya. Destiny. Dan destiny itu sekali lagi adalah sesuatu yang merupakan choice bagi manusia. Mau nurut kepada Tuhan atau tidak. Nah, ini bisa kita buktikan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Shifra dan Pua? Mereka tidak melaksanakan perintah Firaun seperti yang diinstruksikan kepada mereka, yakni untuk membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan. Karena apa? Mereka memilih. Mereka mengambil suatu pilihan. Opsi yang diambil oleh mereka, choice yang diambil oleh mereka adalah lebih takut kepada Allah daripada kepada Firaun. Di dalam ayat 17 dikatakan, tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi di sini kalau kita berbicara mengenai divine destiny, maka manusia itu tetap mempunyai kebebasan untuk memilih. Bidan-bidan ini sebetulnya karena dia sudah diperintahkan oleh Firaun untuk melaksanakan pembunuhan, tetapi mereka lebih memilih untuk takut akan Allah. Andai kata mereka melaksanakan perintah Firaun, ya mereka fine-fine aja sebetulnya. Karena mereka cuma melaksanakan tugas, perintah dari raja. Tetapi bidan ini mempunyai
pemikiran yang sangat dalam. Mereka memilih untuk takut akan Tuhan. Lebih takut akan Tuhan daripada yang lain-lain. Nah, sehingga mereka tidak melakukan pembunuhan itu. Ini bukan cuma sekali dicantumkan. Kita lihat dalam ayat yang ke-21, dikatakan bahwa dicatat di situ, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Nah, jadi betul ini bukan sesuatu yang ya kebetulan, tapi karena mereka sungguh-sungguh memilih untuk takut akan Allah. Dan ketika ditanya, ya mereka bisa saja memberikan alasan. Oh, perempuan Ibrani itu ternyata kuat-kuat. Jadi sebelum bidan datang, mereka sudah melahirkan dulu. Jadi kami tidak sempat untuk melakukan pembunuhan karena bayinya sudah lahir. Apakah mereka menipu? Tidak juga. Bisa saja mereka memang sengaja datang terlambat. Sehingga mereka punya alasan untuk disampaikan kepada Firaun, wah, mereka kuat-kuatnya. Bisa saja seperti itu. Tapi yang terpenting adalah dasarnya, yaitu mereka lebih memilih takut akan Allah. Menuruti kehendak Allah. Mengikuti rencana Allah. Dan kita lihat akhirnya Firaun semakin murka dalam hal ini. Ketika dia melihat, wah, bidan-bidan ini nggak bisa diandalkan, maka dalam ayat yang ke-22 itu dia memerintahkan, sekarang pokoknya yang dilahirkan itu bayi laki-laki, langsung dibunuh, lempar ke Sungai Nil. Nah, jadi Sungai Nil jadi pekuburan bayi laki-laki Ibrani di sana. Ya. Dan ini suatu pembantaian yang luar biasa. Baik, jadi kita kembali kepada Shifra dan Pua ini tadi. Mereka bukan orang yang sudah takdirnya membunuh. Sebagai pembunuh. Bukan. Mereka punya kebebasan untuk memilih. Mereka punya choice. Nah, mereka memilih untuk takut akan Tuhan. Jadi di sini kita lihat, saudara sekalian, bahwa divine destiny itu bukan sesuatu yang berupa takdir yang nggak bisa diubah. Divine destiny itu adalah suatu rancangan Allah dalam kehidupan kita, yang nanti akan menjadi jalan hidup kita. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita ini memilih taat kepada Dia, takut akan Allah. Sebab rancangan Allah itu selalu adalah hari depan yang penuh harapan. Rancangan Allah bukan malapetaka, bukan kebinasaan. Rancangan Allah adalah hari depan yang penuh harapan. Dan kita tahu, ketika bidan-bidan ini memilih takut akan Allah, hari depannya penuh harapan. Ya, dikatakan dalam ayat 21 tadi, maka Tuhan membuat mereka berumah tangga. Apakah pada waktu itu mereka belum berumah tangga? Mungkin juga. Tapi artinya di sini, Tuhan memberkati mereka. Hari depan mereka penuh harapan. Mereka punya rumah tangga, punya keluarga yang baik. Ada suami, anak-anak yang baik. Dan anak-anaknya juga punya hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini kita lihat. Tidak ada takdir
Alkitab tidak pernah mengajar mengenai takdir, nasib, dan sebagainya. Itu adalah pemahaman orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Mereka mengatakan, wah sudah takdirnya begini, nasibnya begini, karena itu pilihan mereka, choice. Tapi sebaliknya kalau kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus, kita tidak hidup di bawah takdir, tapi kita hidup di dalam jalur koridor divine destiny. Supaya tetap berada di koridor itu, maka kita harus selalu mau dituntun oleh Roh Kudus. Mau nurut, taat dan setia kepada Tuhan. Coba kita lihat di luar sana. Banyak orang mencari-cari tahu bagaimana destiny mereka itu. Atau yang mereka pahami sebagai takdir. Itulah sebabnya ada banyak hal yang dipakai oleh mereka. Ramalan-ramalan, horoskop, ya, zodiak dan sebagainya. Bintang zodiak itu sebetulnya bukan sesuatu yang salah, karena itu suatu simbol saja. Ada bintang model seperti ini diberi nama ya Capricornus misalnya, diberi nama Sagittarius lah, dan sebagainya. Macam-macam nama. Ada show, itu cuma simbol saja. Ada show inilah, show ini, dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak berbicara mengenai nasib atau takdir. Tapi karena mereka tidak punya pemahaman yang benar, maka horoskop, zodiak itu dan show kemudian dijadikan ramalan, nujum bagi mereka. Oh, kalau bintangnya ini, di bawah bintang ini, hidupnya begini, begini, begini. Di bawah show ini, begini, begini, begini. Itu di luar Yesus. Karena tidak punya pemahaman yang benar. Kita di dalam Yesus tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Kalau ada orang mengatakan, wah bintangnya ini, ya karena itu range dari bulan pada saat kita dilahirkan. Oh kalau bulan ini, simbol bintangnya ini, ya udahlah biarin aja, tidak ada masalah, tidak usah kita terlalu ekstrim menentang dan seterusnya. Yang kita tentang adalah ramalannya. Karena mereka tidak punya pemahaman firman Allah, sebaliknya kita punya. Karena kita tahu divine destiny itu tidak bisa tidak pasti hari depan yang penuh harapan. Jadi kita tidak perlu cari ramalan-ramalan ini dan itu dan seterusnya. Dan kita juga tidak perlu terlalu ekstrim. Kalau ada orang mengatakan kamu show ini bintang ini dan seterusnya, wah kita menjadi marah. Nggak perlu, itu cuma simbol. Biarin aja. Kita show kelinci lah, show inilah dan seterusnya, biarin. Memang itu range dari bulan atau masa kelahiran kita memang. Tapi hari depan kita itu penuh dengan harapan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak seperti mereka yang di luar sana. Yang dibicarakan cuma takdir, nasib, dan seterusnya. No, di dalam Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Sifra dan Puah ini hari depannya penuh harapan. Karena apa? Karena dia mau hidup takut akan Allah. Inilah divine destiny. Dan biarlah kita didapati fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami.
Sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan. Kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kelimpahan dari Engkau, dalam nama Yesus. Amin.